Teman-teman, ini penting banget ya. Saya nggak ada niatan bikin konten, cuman karena hal ini penting banget, maka saya harus sampein. Buat kalian yang awam, yang kalian menurut kalian itu belum paham riba itu bagaimana, kredit itu bagaimana nih, saya kasih hal simple, yang riba itu seperti apa, yang tidak itu seperti apa. Karena sekarang banyak orang-orang yang baru hijrah mengatakan cicilan itu haram, kredit itu haram, dan lain sebagainya. Maka simak baik-baik yang benar biar kalian paham. Yang pertama yang kalian harus pahami, ada sebuah makalah hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap segala macam bentuk hutang yang diambil manfaat dari itu, maka itu termasuk riba. Utang tapi ngambil manfaat dari utang, ngambil kelebihan dari utang, maka ini namanya riba. Meskipun sebagian mengatakan hadis ini tidak sahih, tapi ketika saya baca takhrijnya, ini mendekati kesahihannya. Maka ini bisa dipakai untuk kaidah ataupun mengatasi permasalahan seperti ini. Maksudnya gimana sih mengambil manfaat dari utang? Contohnya, ada orang utang kamu 1000, tapi kamu mintanya dikembalikan 1100. Maka ini manfaat daripada menghutangi, karena sejatinya hutang itu adalah tolong menolong. Kalau hutang mengambil manfaat, ini namanya bisnis, bukan tolong menolong. Nah, sekarang kita bicara masalah ada orang mau KPR rumah. Ini yang menjadi banyaknya permasalahan di dunia. Di dunia saya katakan, karena memang ini permasalahan yang umum. Ada orang mau KPR rumah 1M. KPR boleh atau tidak? Hukum KPR itu boleh-boleh saja. Bukan halal, bukan haram, mubah. Tapi yang menjadi suatu titik permasalahannya adalah di akadnya. Akad yang menjadi perbincangan akan menjadi halal haram itu akadnya. Jikalau seandainya akad daripada KPR adalah jual beli, maka ini hukumnya halal dan boleh meskipun dicicil 48 bulan, dicicil 10 tahun dan lain sebagainya. Kalau akadnya jual beli itu boleh. Contoh dari akad jual beli itu kayak gini. Misal ada orang datang kepada saya, "Syad, saya mau beli rumah 10M misalnya." Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, dia datang ke saya tapi saya nggak ada duit. Bisa nggak dibeliin? Saya mengatakan bisa nih, saya beliin. Nanti saya beli, habis itu saya jual ke kamu 10,2M ya. Maka hal ini boleh, ini bisnis, ini jual beli. Saling menguntungkan, tidak ada dirugikan. Saya dapat uang lebih dari keuntungannya, dia bisa dapat rumah meskipun dia belum bisa bayar secara cash, semuanya lengkap. Yang menjadi haram, yang menjadi riba, kredit, KPR, dan lain sebagainya adalah ketika akadnya hutang piutang. Maksudnya bagaimana? Kamu misalnya minjem uang ke saya nih, saat saya mau beli rumah, oke, ini uangnya aku kasih kamu 10M, tapi nanti balikin 10,2 ya. Nah, ini yang menjadi haram. Bukan saya membelikan, tapi saya mengutangi dia. Karena yang namanya utang nggak boleh ada lebih. Beda dengan kita jual beli. Sekarang wallahu a'lam bishawab. Apakah bank-bank konvensional ataupun bank syariah itu seperti itu, jual beli atau utang piutang? Nah, kalau utang piutang maka terjatuhlah riba, dan dosa paling ringannya riba itu sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri 36 kali. Bayangin, zina sama orang aja dosa, ini zina sama ibu dan 36 kali. Waliyadzubillah. Maka jangan sampai. Maka kalian mau kredit, kalian mau nyicil, mau KPR boleh, asal perhatikan akadnya. Akadnya jual beli atau hutang piutang. Ini penjelasan paling awam banget. Kalau teman-teman belajar, kita dulu di Maha di pesantren itu sampai di derajat kalau kita punya utang sama orang, kita nggak boleh ikut tunggangannya, kita nggak boleh ikut kendaraan bareng dia. Kalian bingung? Iya, ini butuh penjelasan yang paling runtut, yang paling jelas banget. Tapi intinya, yang boleh diambil manfaat itu jual beli. Jual beli, lo jual, gue beli. Tapi kalau semisal akadnya ini utang piutang, maka tidak boleh ada tambahan. Kamu pinjam 10M, balik 10M. Tapi kalau jual beli, kamu jual ke dia 10, bisa balik 10,2. Sampai sini paham? Kalau belum paham, langsung komen di bawah kalian nggak pahamnya di mana. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.